mama-mama tinggal di rumah aja setel Zoom udah bisa mendengarkan. Kemudian juga kalau misalnya nanti materinya ada yang pengen didengerin lagi, alhamdulillah cendekia sekarang ada YouTube-nya. Nah, nanti bisa juga didengarkan lagi via YouTube gitu ya. Mudah-mudahan kemajuan teknologi ini membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, mama-mama sekalian, saya di hari ini diminta oleh Bu Dini. Ini kalau yang orang tua yang udah lama, udah terbiasa, manggilnya biasa Mbak Dining kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang mungkin ya Ibu Dining gitu ya. Mbak Dining atau Ibu Dining, karena memang masih muda di antara kita-kita pengurus, beliau yang paling muda. Jadi dipanggil Mbak Dining biasanya. Saya akan share screen tentang materi pengasuhan positif. Bukan berarti saya serba mengerti dengan ini atau dan mampu mengaplikasikannya, tetapi dalam tahap kita berusaha gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan kemudahan untuk mengimplementasikan. Saya bisa share screen ya Mbak Dini? Iya. Mana nih? Bisa Bu, sudah dibuka. Udah ya? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengasuhan positif. Pengasuhan yang kita harapkan nanti bisa kita implementasikan di saat kita mendidik anak-anak kita, ya. Karena banyak orang menyebutkan kita itu kadang menjadi orang tua itu karena jalannya jadi orang tua gitu ya. Tapi kita selama ini tidak ada jalur yang mempersiapkan kita secara khusus untuk menjadi orang tua. Dimana kita dulu waktu SMA atau kuliah atau di saat kita masih dalam pendidikan, nyaris tidak ada kita belajar tentang bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Jadi kita baru terpana aja, baru tertegun aja di saat kita sudah harus menjadi ibu dan menghadapi banyak kendala. Terkadang kita tidak tahu dengan cara bagaimana kita harus menyelesaikannya. Ya, jadinya kita sebagian besar kita menerapkan seperti apa yang ibu kita ya, orang tua kita dulu terapkan ke kita. Kalau dulu kita sering saat orang tua menyuruh kita sering dimarahin atau sering disuruh cepat-cepat, misalnya seperti itu ya. Nah sekarang kebiasaan tersebut terbawa kepada kita saat mendidik anak kita. Nah itu kadang-kadang yang kita memang perlu untuk kembali merefleksi diri kita semua, termasuk saya sendiri ya. Bagaimana seharusnya kita bisa mendidik anak-anak yang ideal gitu ya, atau mendekati yang sebaiknya seperti apa berdasarkan kajian keilmuan. Mudah-mudahan kita nanti bisa ya, mama-mama semuanya. Di pengasuhan positif yang akan saya sampaikan, tadi Bu Yanti udah menyampaikan biodata ya. Tulisannya jelas ya, nggak perlu saya slideshow kan? Coba. Cukup jelas nggak, Bu? Jelas Mbak. Jelas ya? Jelas. Tidak perlu di slideshow ya? Baik, biodata tadi udah dibacakan oleh Bu Yanti ya. Saya memang di STKIP Muhammadiyah dari tahun 2017 ini. Sebetulnya basicnya ya di PAUD gitu ya, mengenal pendidikan anak usia dini ya saat kami bersama-sama mendirikan homeschooling dulu. Kemudian saya menambah ilmu karena mendidik anak itu nggak gampang gitu ternyata. Ya, saya pernah Bu mengajar di SMA kelas 3 jurusan IPA, mengajarnya matematika gitu ya. Lebih gampang itu kalau mereka tidak, yang sulitnya cuma kalau mereka nggak ngerti bagaimana cara mereka ngerti ngerjain kalkulus misal, itu saya harus paham gitu ya. Tapi dalam penanganan anaknya lebih gampang. Kalau mereka di dalam kelas ngobrol aja gitu ya, saya nerangin, tinggal saya bilang kalau nggak mau di kelas saya, mangga silakan keluar gitu. Oh tenang anak-anak habis itu gitu kan. Tapi kalau saya cobakan begitu ke anak PAUD, ya
Kalau kamu nggak dengar Bu Guru, udah kamu keluar aja, oh asik, anak-anak kau udah akan keluar semuanya gitu ya, bahagia banget mereka tuh kalau kita berkata begitu. Gitu. Jadi itu mendidik anak itu ternyata butuh ilmu. Itu salah satunya, walaupun dulu saya S1-nya di IPB Bogor, kemudian saya mengambil pendidikan S2 di PAUD UNJ. Dan sekarang mengambil pendidikan S3 semester ini di pendidikan anak usia dini juga di UNJ. Mudah-mudahan semangat saya menuntut ilmu menjadi jalan kebaikan gitu ya, dan semangat saya juga bisa memotivasi kepada yang lainnya. Baik, mama-mama semuanya, kita coba lihat ya materi kita di hari ini. Ada nih satu pertanyaan, mengapa sih orang tua perlu memahami materi pengasuhan positif ini kira-kira? Ayo, kira-kira menurut mama-mama, bagaimana atau apa sih fungsinya kita mempelajari ini gitu? Silakan jawab di chat. Atau yang mau jawab langsung silakan. Tapi kalau enggak yang lain jawab di chat biar enggak ngantuk. Ayo semuanya nulis. Saya tutup share, saya stop share dulu agar bisa melihat tulisan yang ada di chat. Kenapa sih kita perlu nih membahas tentang pengasuhan positif? Ada yang bantu untuk bersuara, menjawab langsung boleh, silakan nyalain mic-nya. Yang lain silakan jawab di chat. Kenapa ya kita perlu belajar? Ya, ayo. Mana ya? Udah ada belum yang jawab di chat? Kira-kira apa sih pentingnya kita belajar nih pengasuhan positif ini dalam mendidik anak-anak kita? Ayo mana? Jawab di chatnya. Udah ada belum nih? Yang udah mulai belum? Udah, belum ada Bu Irna. Kayaknya diceritainnya panjang gitu Bu Yanti. Ya dulu gitu kali ya. Udah ada. Dari Bunda Drew. Supaya nggak salah langkah kali, yes, bonasip. Kemudian dari Bu Widya, ini Mama Lulu ya. Yuk kita baca. Agar kita tidak salah mendidik pola asuh anak, agar orang tua lebih pintar menyikapi sikap anak. Yes, ya, dari Mama Lulu. Kemudian agar bisa memahami bagaimana kondisi anak dengan baik. Iya, kita perlu memahami kondisi anak dengan baik, agar kita gak gampang aja nyalah-nyalahin anak gitu ya. Anak kita keliru dikit, kita marah. Anak kita jalannya lambat, ditarik, dimarahin gitu ya. Anak kita ngegoda kakaknya lagi belajar, dicubit gitu ya. Nah, itu perlu kita pahami gitu ya. Kemudian dari siapa tadi itu Bu Irna? Dari Andini Bunda Ahza. Dari Andini Bunda Ahza. Kemudian ini dari Mama Rido, agar kita mencetak generasi solid dan berakhlak mulia. Subhanallah, ya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya. Agar kita sabar, benar sekali. Apalagi Bu Irna nih harus dilatih lebih sabar ya. Kalau Bu Yanti mungkin lebih sabar dari Bu Irna ya. Kemudian, karena anak adalah amanah Allah, jadi perlu sekali ilmu terapan. Nah, benar sekali. Ini dari Irma Uminya Abdan. Iya, benar sekali Bunda Irma ya. Bahwa kita itu dititipkan oleh Allah. Allah nggak salah menitipkan. Nah, kita telah terpilih untuk menjadi orang tua dari anak-anak kita. Maka kita perlu memperkaya diri agar paham bagaimana kita sebaiknya memperlakukan anak-anak kita. Luar biasa, karena untuk mendidik anak butuh ilmu agar kita dapat memahami emosi anak. Dari Mama Khalisa. Mungkin sebagian bunda-bunda dulu pernah ya ikut parenting yang disampaikan oleh Pak Usman. Ini salah satunya yang beliau sampaikan juga bagaimana memahami emosi anak. Ya, pertama ya kita harus memahami emosi kita juga sebelum kita nanti lebih baik memahami anak. Ini sebagian jawabannya. Alhamdulillah Bu Yanti semangat mama-mama menjawab ya. Mudah-mudahan sebagian dari yang kita harapkan ini bisa nanti diperoleh gitu ya. Tetapi mama-mama sekalian, mendidik anak itu bukan simsalabim. Sekali dapat ilmu terus udah langsung aja kita menjadi jago gitu ya, udah bisa terampil aja. Nggak seperti itu. Saya terkadang juga masih sering menangis mendidik anak. Kadang saya suka bilang tuh,
Bunda udah belajar gitu ya. Kalau orang bilang Bunda udah mengambil ilmu khusus nih, udah S2, terus juga sekarang nih udah S3, terus juga ikut pelatihan, ikut segala macam, tapi tetap aja tidak sederhana mendidik anak. Kalau misalnya mendidik anak sesederhana membalikkan telapak tangan gitu ya, nggak akan mungkin mendidik anak atau anak yang baik itu menjadi aset kita di akhirat. Ya, jangan sampai kita merasa putus asa gitu ya. Kalau misalnya mendidik anak itu gampang, nggak akan mungkin. Salah satu yang bisa membantu kita nanti di alam barzah adalah doa anak yang solih. Jadi memang tidak gampang, ya. Itu perlu kita terus untuk belajar. Baik, kita lanjut ya Bu Yanti. Saya share screen lagi ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi share screen. Masya Allah, jawabannya udah hebat-hebat semua ya Bu Irna, jawabannya ya. Ya, luar biasa ya Bu Yanti ya. Allah, Ini sebenarnya ya. memang harapan kita juga ya Bu Yanti. Kita mendidik juga kan berproses ya. Walaupun kita udah tua ya Bu Yanti ya. Iya, betul Bu. Bu Yanti juga walaupun udah senior masih tetap harus belajar kan ya kita. Sampai Iya, dapat makanya kemarin juga maksain belajar ya. Iya, benar sekali. Ini bunda-bunda sekalian ya, ini Bu Yanti kasih support ya buat bu guru kita yang tahun ini mau melanjutkan pendidikan. Ya Allah, ada Bu Yanti, ada Bu Lia, ada Bu Diana mau melanjutkan pendidikan di S1 PAUD. Mudah-mudahan ini akan memberikan efek positif bagi kita semua untuk selalu belajar. Bu Yanti yang udah setengah abad nih Iya, sedang makanya setengah abad ya, aduh malu-maluin ya. kita malu-maluin justru memotivasi. Ya, kita lanjut ya. Berikutnya. Udah kelihatan lagi nggak screen-nya Bu Yanti? Udah. Udah ya. Apa itu pengasuhan? Nah, kita lihat ya. Tadi karena bunda-bunda ada jawab, saya nggak usah nyuruh ditulis di chat lagi deh. Mudah-mudahan udah nggak ngantuk. Kita lihat ya. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya, kelembagaan, dan lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Jadi pengasuhan itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh latar belakang kita. Ya, saya punya latar belakang orang Minang gitu ya, dengan pola pengasuhan tertentu yang ibu saya dulu terapkan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap diri saya juga gitu. Nah, kemudian juga saya sekarang banyak bergaul dengan multi etnis, itu juga akan berpengaruh. Ya. Jadi, kenapa kita begini ya gitu. Nah, tidak selalu yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari sesuatu yang sekarang. Tetapi sesuatu yang ada sekarang ini bisa diakibatkan dari masa lalu kita yang mungkin terjadinya 30 tahun yang lampau. Gitu ya. Jadi itu berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan pengasuhan terhadap anak kita. Nah, inilah yang jalan panjang yang harus kita perbaiki terus-menerus agar lebih baik. Kita lanjut, pengasuhan positif apa ya? Pengasuhan positif yaitu pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang. Garis bawahi ya, penuh kasih sayang kepada anak. Dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Hubungan kita dengan anak ya harus hangat, ada bercanda gitu ya. Ada saling ledek-ledek dikit ya nggak apa-apa. Saling pukul-pukulan bantal itu juga seru gitu ya. Saling kitik-kitikan sama anak itu juga penting gitu. Jadi ada hubungan yang hangat antara kita dengan anak. Jangan sampai kalau sama anak ngomongnya, mama, apa? Ini apa sih, Mah? Entar dulu, mama ada perlu nih, WA buru-buru harus dijawab. Wah, jangan begitu ya. Harus ada hubungan yang hangat. Jadi jangan sampai anak itu menjadi orang terpinggirkan. Jangan sampai anak termarginalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang manggil kita, orang lain kita segera gitu ya. Tapi kalau giliran anak mah dicek-cekin aja gitu. Nah, kita perlu memperbaikinya kalau ada kondisi seperti itu. Kemudian kita lihat, kenapa sih pengasuhan positif itu penting? Nah, meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua. Nanti kalau misalnya kita cuek-cuekan aja, dipanggil anak suka nggak merhatiin gitu ya. Nanti kalau kita udah tua, kita manggil anak juga dicuekin, anak pasti sedih banget gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan saat kita tua, anak-anak kita juga perhatian ke kita ya, sebagaimana kita dulu mencintai mereka,
sebagaimana kita memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan saat kita nanti tiba di usia senja, anak-anak akan menyayangi kita, memperlakukan kita dengan baik, gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Walaupun bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya bukan agar anak kita baik ke kita baik juga ke anak, enggak. Gitu ya tujuan utamanya. Tapi itu salah satu efek yang kita harapkan, bonus yang kita harapkan. Saat kita tua, anak baik ke kita, gitu ya. Saat kita di alam kubur, ya, anak menyampaikan doa-doanya ke kita. Anak menyampaikan bacaan Al-Qur'annya ke kita. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan, ya. Jadi kualitas interaksi kita dengan lebih hangat dengan anak akan jauh lebih baik. Mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, itu juga ya, pengasuhan positif itu penting agar mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi, mungkin sesi tumbuh kembang ini butuh sesi tersendiri juga, karena ini panjang ceritanya ini tumbuh kembang ini. Ya, karena kita tidak pernah belajar tentang tumbuh kembang, termasuk dulu bagaimana kita memperlakukan saat anak kita di dalam perut. Banyak kita nggak sadar ada hal-hal yang terlewatkan. Misalnya waktu kita di dalam anak itu ada di dalam rahim kita, usianya 4 minggu atau 6 minggu, banyak kita yang belum sadar kalau anak itu ternyata udah jantungnya udah terbentuk, otaknya udah terbentuk gitu. Nah, di saat itu mungkin kita belum sadar dan kita belum memberikan nutrisi yang baik. Nah, masih belum bagus yang kita berikan kepada anak. Nah, ini nanti butuh sesi tersendiri, kita perlu mengkaji bagaimana tumbuh kembang anak itu yang kondisi dia sekarang itu bisa dipengaruhi oleh kondisi dari awal konsepsi. Awal konsepsi itu apa? Saat bertemunya sel telur dan sel sperma. Itu panjang lagi ceritanya itu nanti gitu ya, itu perlu kita tahu. Tapi sesinya memang harus khusus. Kemudian pentingnya pengasuhan positif mencegah perilaku menyimpang. Ya, anak-anak misalnya kalau saya pribadi ya menghadapi ada orang yang kok bawaannya begini ya gitu. Saya suka nanya dulu waktu kecil dia gimana ya gitu. Ada orang yang kok bawaannya ketus banget gitu. Saya suka nanya, suka korek-korek waktu kecil dia gimana. Oh ternyata dulu ibunya agak menelantarkan dia dibesarkan oleh ayahnya saat adiknya aja lagi disunat atau apa waktu itu cerita gitu ya, ibunya nggak datang padahal rumahnya dekat. Oh saya bisa berkesimpulan ini masa lalu ibu ini sangat berpengaruh dengan bawaan dia sekarang gitu loh. Itu salah satu kita agar lebih bijaksana menyikapi kondisi-kondisi yang kita hadapi terhadap orang lain. Kemudian mendeteksi kelainan tumbuh kembang anak. Nah ini kita juga perlu, ini butuh sesi yang khusus juga sebetulnya ini. Ada anak-anak yang terkategori sebagai anak yang mengalami tumbuh kembang agak berbeda dari temannya. Biasa kita sebut sebagai anak ABK. Itu juga banyak kajiannya. Ya, perlu kita dari awal menyadarinya agar lebih awal juga tindakan-tindakan untuk kuratif ya. Kalau udah terjadi kita memperbaiki, berarti kuratifnya bisa lebih awal dilaksanakan gitu ya. Kita lanjut berikutnya, kapan pengasuhan dilakukan? Pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja hingga dewasa ya. Jadi saya bilang tadi ya, kalau kita belajar tentang bagaimana proses pranatal namanya ya, sebelum kelahiran terjadi, bagaimana bayi di dalam perut itu gitu ya. Bayi di dalam perut itu adalah perkembangan tercepat dalam periode hidup manusia. Bayangkan dalam 9 bulan aja dari ukurannya 0,075 mm, bayi berubah menjadi 52 cm. Kalau nggak salah saya perkaliannya itu berubah menjadi 5.000 kali lipat lebih besar gitu dalam waktu 9 bulan. Nah, kalau di luar itu sebetulnya udah mulai slow itu pertumbuhan anak. Ya. Nah, dari saat di dalam kandungan itu sebetulnya kita kalau banyak yang terlewat, termasuk saya pribadi juga ya, mungkin banyak yang terlewat dulu saat anak saya masih di dalam rahim, saya tidak terlalu banyak memberikan stimulus. Saya baru paham ilmunya setelah saya mengelola lembaga PAUD. Dulunya lembaga PAUD-nya namanya Homeschooling Khairul Ummah. Itu awal saya terlibat lebih banyak di
dunia pendidikan anak usia dini. Jadi pengasuhan itu dari awal, dari kandungan hingga dewasa gitu. Bahkan sampai usia senja, sampai sepanjang dewasa itu masih orang tua terhadap anaknya kan suka bilang ya, saya sih nggak pernah ngerasa kamu besar, perasaan mama kamu kecil aja gitu ya. Bu Yanti mungkin merasakan kali ya, perasaan anak kita tuh masih kecil aja, taunya udah pada kuliah, udah gede, nggak lama lagi mungkin kerja terus nikah, kita ditinggal gitu Bu Yanti. Nggak berasa ya Bu Yanti ya? Iya, kita lanjut ya. Jadi pengasuhan udah pada gede aja. Benar sekali, nggak berasa ya. Saya juga gitu, sekarang anak-anak udah kuliah aja gitu. Padahal masih ingat aja gimana dia waktu kecil lahirnya dulu nggak nangis gitu. Yang paling gede Zahra dulu kan gitu, lahirnya nggak nangis gitu. Sekarang kok udah besar aja, saya udah nggak kuat lagi kalau ngedorong badan dia yang lebih gede dari saya gitu. Kita lanjut ya. Di mana pengasuhan dilakukan? Nah, pengasuhan itu bisa dilakukan di rumah, kemudian di sekolah, juga di masyarakat. Ada ungkapan yang menarik dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa setiap rumah itu adalah sekolah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, nih teorinya Ki Hajar Dewantara, setiap rumah adalah sekolah. Dan setiap orang dewasa adalah sebagai guru. Orang dewasa kalau di rumah pasti orang tua. Jadi guru yang utama itu di dalam pepatah Arab disebutkan orang tua adalah guru pertama dan utama. Jadi sebetulnya di sekolah itu penyebutan guru ya sebahagian kecil aja sebetulnya. Sebetulnya yang guru sebenar-benar guru itu adalah orang tua seharusnya gitu. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus belajar. Ya, Bu Ina belajar lagi, nuntut ilmu lagi. Bu Yanti belajar lagi, kuliah lagi. Bu Lia, Bu Diana juga begitu sekarang ya. Kemarin udah dapat jaket alma mater sebagai calon mahasiswa baru. Nanti kita suruh Bu Yanti foto deh dengan jaket barunya gitu ya. Kita lanjut ya. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Disitulah pengasuhan itu terjadi ya. Kita lanjut sekarang. Siapa aja yang terlibat? Nah, saya bilang tadi ya, setiap rumah adalah sekolah. Setiap orang tua adalah guru. Nah, kita lihat siapa yang terlibat? Semua orang dewasa di rumah. Jadi semua orang dewasa di rumah itu perlu melakukan pengasuhan positif. Karena orang dewasa di rumah lebih besar dari anak, pada prinsipnya adalah menjadi guru bagi anak-anak di dalam. Kemudian kalau di sekolah ada guru, kepala sekolah, pengelola. Kalau saat ini memang peran ini agak sulit kita laksanakan ya, atau perannya relatif kecil kecuali membantu perencanaan kalau Bu Guru sekarang ya, karena kondisi pandemi. Jadi mudah-mudahan segeralah kita bisa mengakhiri ya kondisi ini, Allah berikan jalan ya, segera kondisi ini membaik. Kemudian tetangga dan lingkungan rumah. Ada sebuah teori namanya Bronfenner kalau nggak salah ya, bagaimana lingkungan terkecil itu keluarga, kemudian lingkungan selanjutnya itu ada tetangga, di luar itu lagi juga ada itu ya masyarakat sekitar gitu. Itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam pengasuhan anak gitu ya. Kita lanjut berikutnya, prinsip dalam pengasuhan. Ya, ada prinsip dalam mengasuh anak itu. Ada di sini dituliskan prinsip internal dan juga ada prinsip eksternal. Ya, prinsip internal itu adalah terkait dengan di dalam keluarga. Gimana kita melakukan pengasuhan di dalam keluarga, ada prinsip-prinsipnya, yaitu kita harus paham tuh bahwa anak kita itu unik dan menjadi impian bagi keluarga. Ya, jangan sampai kita suka membandingkan karena satu anak itu berbeda dengan yang lain. Anak itu unik, walaupun dia kembar identik sekalipun. Ada anak yang kembar identik berasal dari satu sel telur yang sama gitu ya, yang membelah gitu, tapi tetap aja mereka punya kekhasan sendiri-sendiri. Ya, kemudian mencari cara, ya kita harus mencari cara agar kita bisa mengasuh dengan lebih baik. Kemudian terima apa adanya. Jangan ada rasa protes di hati kita karena yakin Allah berikan anak itu adalah anak yang terbaik,
Jadi anak kita itu terbaik, pilihan Allah gitu. Yang suka merasa, ih ini kok gini ya, kakaknya mah dulu ngerti, cepat dikasih tahu. Jangan ada perasaan begitu. Perasaan kita walaupun tidak kita sampaikan berpengaruh nanti kepada anak. Ya, termasuk juga dulu, saya pernah dulu waktu hamil anak kedua ya, karena jaraknya cepat, saya ada perasaan, kok ini deket banget ya. Jadi saya bilang, kok, kata-kata kok saya itu langsung saya istighfar. Salah, jangan ada kata begitu. Memang kita Allah berikan dalam jarak, waktu itu saya hamil anak kedua, anak pertama baru 5 bulan. Saya dulu cepat hamil yang kedua itu Yanti. Nah, ada perasaan kok ini sih cepat banget sih. Habis itu langsung saya buang-buang jauh-jauh. Tidak ada. Allah pasti tidak salah menitipkan anak kepada kita. Apapun yang kita terima gitu ya. Karena Allah yakin dengan kemampuan kita. Jadi terima anak apa adanya. Ini akan membuat kita ikhlas. Keikhlasan akan berefek sangat positif dalam pendidikan anak. Kemudian dukungan serta fasilitasi. Ya, fasilitasi tidak berarti memanjakan. Ya, fasilitasi untuk anak berkegiatan, untuk anak bermain gitu, itu fasilitasi. Tapi juga fasilitasi, hati-hati dengan fasilitasi yang tidak tepat, itu juga kita mesti hati-hati. Kemudian bermain bersama. Alangkah indahnya kalau orang tua senang bermain bersama anaknya. Orang tuanya tuh yang pegang karet. Nah, saya dulu waktu kecil tuh suka menjalin karet ya, karet beli seperempat kilo dulu di warung, harganya 3.000 zaman itu, dibuat tuh buat main lompat tali, satu ujungnya saya ikatkan ke kursi, satu lagi saya pegang, suruh anak melompat. Kadang-kadang dia yang pegang, saya yang melompat gitu. Asik. Ya, senang bermain sama anak-anak. Rasulullah juga suka bermain dengan Hasan dan Husain. Bahkan saat Rasulullah sholat, Hasan dan Husain ada di punggung Rasulullah. Saat Rasulullah sujud, Rasulullah melamakan sujudnya. Nggak apa-apa gitu. Bahkan juga kalau anak nangis, kita gendong kan nggak apa-apa. Saat kita mau ruku atau sujud, anak ditaruh lagi, nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi mah itu ada kajian fikih juga ya yang perlu diperdalam dulu. Kemudian eksternal, apa nih prinsip yang perlu kita perhatikan? Kita perlu menjaga ya lingkungan yang aman. Kemudian lingkungan yang nyaman dan ramah, lingkungan yang melibatkan atau engaging. Jadi melibatkan keterlibatan anak-anak dimungkinkan di dalam lingkungan gitu ya. Di dalam keluarga kita, di dalam keluarga besar gitu anak-anak dilibatkan. Kita lanjut. Nah, ini ada pengasuhan. Ya. Pola asuh orang tua menurut Harlock ini menulis buku masa perkembangan sepanjang usia gitu. Dia menuliskan buku mulai dari dalam kandungan bagaimana sampai kita tua, sampai usia meninggal. Ini bukunya ditulis oleh Harlock. Ini sangat terkenal dalam psikologi perkembangan, sangat terkenal Harlock ini. Menurut dia pola asuh itu ada beberapa macam. Ada 3 yang utama ini ya. Ada otoriter, permisif, dan demokratis. Nah ini bisa kita dilihat nanti sambil dipikir-pikir, saya ini pola asuh saya ke anak seperti apa? Apa saya otoriter, apa saya permisif, apa saya demokratis ya gitu. Nah bisa dicermati di sini. Tapi ini sebetulnya kajiannya juga panjang sih, tapi setidaknya ringkasannya kita bisa lihat di sini ya. Kalau otoriter, ia tuh mengontrol anak terlalu ketat, terlalu kaku, terlalu ngatur gitu orang tuanya. Ya, aturannya terlalu strict banget lah gitu. Kemudian juga aturan dan batasan dari orang tua harus ditaati anak. Kalau tidak, ada hukumannya. Wah, ini banyak main hukuman ini biasanya yang begini. Kemudian orang tua tidak mempertimbangkan pandangan anak. Nah, pokoknya kalau mama udah ngomong, yang anak itu udah nggak ada lagi. Kalau mama udah ngomong, kadang-kadang sering juga tuh orang tua gitu ya. Ini kalau mama udah ngomong, nah jangan seperti itu. Kita bisa kurang bagus nanti efeknya. Kemudian orang tua menggunakan hukuman fisik. Ya, kalau nggak ada nih nanti kamu siap-siap aja nih ada lidi buat kamu gitu, misal tuh jangan gitu ya. Ini orang tua yang sering kali memberi hukuman atau orang tua yang sering dengan aturan yang sangat ketat, jadi agak keras gitu. Tapi di satu waktu otoriter memang ada juga pentingnya. Tetapi kalau sepanjang pengasuhan yang dalam rentang waktu panjang, kalau kita terlalu otoriter, biasanya anak menjadi berontak. Ya. Kemudian permisif. Kalau permisif ini nggak ada aturan. Suka-suka anak lah.
Pokoknya mamahnya lagi nggak, pokoknya anak nggak ngeganggu gitu. Kalau anaknya rewel minta jajan, udah kasih aja duitnya gitu misal. Kita lagi ngomong sama orang lain misal, anak itu kadang suka rewel Bu. Nah, dia minta jajan, anak kan suka pintar tuh. Kalau lagi ada tamu dia suka minta jajan gitu ya. Atau kita ada aturan HP gitu misal. Dia kalau ada banyak orang dia sengaja tuh menguji-uji orang tuanya gitu ya. Nah, kalau kita banyak semuanya dibiarkan aja, itu juga tidak mendidik gitu ya. Tidak ada pengendalian dan pengontrolan serta tuntunan ini sebetulnya, tuntunan kepada anak. Tidak ada kontrol dari orang tua, anak tidak akan dihukum meskipun melanggar aturan. Nah, saya bilang tadi ya, menghukum itu kadang-kadang perlu, tapi jelas ada batasannya dan jelas ada kesepakatannya dengan anak, misal gitu ya. Kalau tidak ngerti juga, mama udah kasih tahu alternatifnya nanti kamu tidak bisa main sepeda gitu, atau misalnya kamu kalau tidak ini juga setelah melakukan banyak kesalahan, kalau salah lagi, mama nggak bisa kasih ya kalau handphonenya buat kamu gitu. Tapi kita perlu untuk menegaskan dan perlu tegaan juga. Orang tua itu perlu tega sekaligus perlu tegas, ya, tega dan tegas. Banyak orang tua yang kadang walaupun udah ada aturan di awal, kalau giliran anaknya udah nangis gitu, ngalah gitu. Nah, itu juga hati-hati juga gitu ya. Kemudian ada pola asuh demokratis. Nah, anak banyak diajak diskusi. Kemudian ada bimbingan dan kontrol, mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Ya, anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Ini biasa ya, secara umum prinsip demokratis ini jauh lebih baik, gitu ya. Kita lanjut, ibu-ibu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ibu-ibu silakan tuliskan aja di chat, nanti kita bahas di saat terakhir gitu ya. Atau ada yang mau curhat juga nggak apa-apa. Kita lanjut. Penting diingat, tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal. Dalam Islam ada hadis ya yang menyebutkan setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Ya, sebetulnya bukan kertas kosong ya. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Orang tuanya lah nanti yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi anak kita itu dilahirkan ya, Allah berikan ke kita udah ada fitrahnya untuk menjadi Islam. Tetapi tetap peran orang tua lah nanti. Kalau misalnya tidak tepat, ya kondisi anak bisa menjadi tidak walaupun fitrah udah diberi oleh Allah, tapi bisa tidak berjalan sesuai fitrah gitu ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya anak tidak memiliki naluri untuk berbuat nakal, tapi pola asuh yang menjadi sebabnya. Entah itu yang dia dapatkan dari orang tua kandungnya di rumah, atau bisa juga yang dia dapatkan di sekolah, atau bisa juga yang dia dapatkan dari lingkungan dia gitu lah. Makanya kita perlunya untuk memperhatikan lingkungan bagi anak itu. Udah bagus orang tua berusaha dengan sebaik mungkin, tapi lingkungan kan berperan untuk membentuk anak. Itu kita perlu perhatikan gitu ya. Lanjut, perlakuan yang salah pada anak. Kita bisa lihat apa aja sih yang tidak tepat, kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat kepada anak. Ada kekerasan secara fisik. Mama-mama sekalian, mungkin ada yang melihat ya, ada video nih, ada mamahnya lagi ngajarin Pancasila ke anaknya. Ada nggak yang pernah lihat videonya? Ya, lihat Bu, lihat. mengajarkan Pancasila aja pakai sapu gitu ditaruh di belakangnya. Kalau nggak bisa juga nih, anak semakin salah gitu ternyata. Bukannya anak itu berhasil menjadi bisa gitu, otaknya mengkerut gitu karena mamahnya udah marahin dia. Udah berapa lama mamanya ngajarin tetap aja nggak bisa gitu ya. Pertama Pancasila, ketuhanan yang mana Nesa kata dia kan bolak-balik. Nah itu kekerasan fisik ataupun kekerasan secara psikis itu tidak membuat anak menjadi lebih baik. Ya, ada juga perlakuan yang salah karena penelantaran. Ini biasa sering terjadi. Sebagian ada ya pada keluarga yang divorce gitu ya, keluarga yang bercerai, akhirnya anak tertelantarkan. Saya kemarin ngobrol sama teman di STKIP, dia mengasuh anak kakaknya yang udah bercerai, yang dua-duanya orang tuanya ternyata menelantarkan gitu.
Itu kita sedih juga sebetulnya. Kemudian ada kekerasan seksual. Sekarang kita hati-hati ya. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi pada anak perempuan. Dari hasil data penelitian secara ilmiah, ternyata kekerasan seksual terhadap anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Ya, mungkin selama ini kita mikir anak perempuan aja yang jadi korban gitu. Padahal enggak juga, anak laki-laki juga sering jadi korban. Yang bekasnya tidak terlihat, makanya data tidak seperti anak perempuan ya bisa berefek. Kalau pelecehan seksualnya itu bisa lebih berefek. Kalau anak laki-laki tidak terlalu. Jadi ternyata data penelitian kekerasan seksual terhadap anak laki-laki lebih tinggi daripada terhadap anak perempuan gitu. Ya, kita harus hati-hati yang punya anak laki-laki, dua-duanya ya, yang punya anak perempuan juga. Dan jangan berpikir yang punya anak laki-laki itu aman-aman aja gitu ya. Tidak, ada kemungkinan juga terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita. Ada juga kekerasan secara emosional. Ya. Berikutnya kita lihat. Nah, ada video. Saya stop share dulu ya. Ada video. Nggak bisa langsung. Nah, ini coba kita lihat. Mudah-mudahan bisa. Video pengasuhan. Terlihat nggak, Bu? Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu Udah bisa di jawab. share screen belum, Bu? Membuat anak Bentar, Kamu pecahin ini, Bang. bentar. Oh iya, belum. Bentar ya. ini tidak membuat Saya ulang anak-anak lagi. belajar bertanggung jawab. Belum di share screen ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Share screen dulu ya. Kita lihat. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya udah. Kelihatan? Ya udah. Ya. Nah, sip. Ini video pengasuhan. Kita lihat. Sebagian mungkin udah pernah ada yang melihat ya di share di WA. Tapi ini kita lihat bersama-sama. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau lagi ya, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu jadi seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Iya. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar. Ayo baikan lagi. Maafin ya Kak. Maafin aku ya Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya Pak. Makasih ya Pak. Terharu ya. Saya aja ngelihatnya, waduh, mungkin saya pernah melakukan itu gitu ya, melakukan kekeliruan gitu ya. Kekeliruan itu tidak akan membuat anak kita menjadi lebih baik. Membandingkan anak tidak akan membuat anak menjadi lebih pintar. Menyalahkan anak tidak akan membuat anak menjadi tahu mana yang harus dia lakukan. Kadang menyalahkan anak, sering menyalahkan anak justru membangun rasa tidak percaya diri pada diri anak kita. Orang tua yang sering menyalahkan anaknya
akibatnya anak tidak percaya diri. Sering menyalahkan anak, akibatnya anak menjadi tidak terbuka kepada orang tua. Ya, kalau anak menyampaikan sesuatu, terus kita langsung aja marah gitu. Lama-lama dia nggak mau lagi menyampaikan kepada kita. Kalau saya sampaikan gini ke mama, pasti mama marahin aku. Kalau saya bilang ke mama nilai matematika aku tuh 30, pasti mama udah bilang tuh, teman kamu tuh nilainya bagus, kamu nggak bisa begitu gitu. Atau kakak kamu dulu bagus, kamu kenapa begini gitu. Pengalaman itu, saya pernah mengalami ini sendiri gitu ya. Anak saya dulu waktu nilainya kecil gitu ya, dia karena terbiasa nggak apa-apa aja sama saya gitu kan. Waktu temannya berkomentar ke dia, kamu nilai kamu 40, ngasih tahu bunda kamu nggak marah, kata temannya. Enggak, kata dia. Terus gimana, kata bunda kamu? Paling bunda aku bilangnya, ya udah, kalau kayak gini kamu berarti harus gimana? Ya harus belajar lagi gitu. Nah itu yang bisa menimbulkan motivasi dia untuk berusaha. Tapi kalau kita marahin, lama-lama dia nggak jujur. Ya, akibatnya ada tuh suatu waktu anak saya di sekolahnya gitu ya, nilai satu kelas itu kecil-kecil, nggak ada yang berani memberitahu ke orang tua. Mereka simpan itu di kolong meja semuanya nilai-nilai ujian matematika mereka. Karena kalau mereka kasih tahu, mereka bilang nih, ada yang bilang gini, orang aku aja kemarin pas dapat nilai olahraga 60 aja kena marah sama ayah aku. Apalagi nih matematika dapat 20, kata dia. Akibatnya anak itu tidak jujur dan banyak yang dia sembunyikan. Ya, karena pengasuhan yang tidak tepat bisa berakibat anak menjadi tidak jujur, anak menjadi tidak percaya diri. Itu perlu kita perbaiki bersama-sama. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan gitu ya, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita perbaiki. Ya, kita lanjut ya Ibu-Ibu ya. Ini ada yang hik-hik ini kelihatannya. Duh, berasa kesindir, maklum, yap. Iya, saya juga ya Allah gitu ya. Mungkin saya sering melakukan kekeliruan seperti ini ya gitu. Saya bilang ya mama semuanya ya, bunda-bunda, ibu, mama semua gitu ya. Walaupun Mbak Irna udah ngikuti pelatihan, nambah ilmu secara formal gitu, tetap aja masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Tetap aja masih banyak air mata ini dengan gampang keluar kalau kita dalam melakukan pengasuhan ke anak itu masih banyak keliru-kelirunya gitu ya. Jadi kita harus belajar bersama. Kita lanjut ya Ma ya. Tadi mana ya? Oh ini sampai di sini tadi ya. Ya, kita lihat video. Udah, lihat videonya udah. Kita lanjut. Sedikit lagi materi kita ya. Oke. Nah, strategi pengasuhan positif di rumah. Ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Ya, pastikan anak itu betah gitu ya. Anak itu senang gitu dengan kondisi di rumah gitu. Waktu dulu saya waktu anak yang paling kecil ini masih PAUD gitu, dia kan dulu homeschooling, kami sebutnya homeschooling, Bu Yanti, Bu Ita, itu Bu Diana, itu generasi pertama cikal bakalnya rumah cendekia ya. Dulu saya tuh kalau ada mainan baru ditawarin, saya ikut beli tuh untuk anak di rumah. Dulu saya beli pasir bahkan. Dulu kita pesannya ke Bu Epi Lisnawati, Bu Yanti masih ingat itu. Bu Epi Lisnawati mau beliin pasir buat PAUD. Saya juga beli tuh pasir. Saya beli pasir untuk dipakai di rumah sama anak-anak. Di rumah juga saya bikinin itu ayunan gitu ya. Nah di sekolah anak-anak belajar ublak. Kebetulan kakaknya dulu saya belajar ublak pertama ublak Play-Doh. Nah, anak saya waktu yang besar itu masih di Al-Mujahidin dulu PAUD-nya, dia diajarin di sekolah bikin Play-Doh. Nah saya rajin juga bikin di rumah bikin Play-Doh. Jadi suasana di rumah itu memungkinkan dia untuk merasa senang, bermain bersama gitu ya. Suasananya menjadi suasana positif yang mendukung proses belajar. Anak kecil itu belajarnya itu adalah melalui bermain gitu. Tadi Mbak Dini menyinggung sedikit ya hasil survei ada yang mahar calistung. Ya calistung itu wajar-wajar aja, tapi pastikan cara mengajarkan calistung itu adalah dengan cara yang menyenangkan buat anak. Sebetulnya calistung bukan yang utama sebetulnya kalau anak PAUD, karena calistung itu adalah jatahnya anak yang udah berpikir konkret.
di atas 6 tahun gitu sebetulnya ya. Cuman mungkin sebagian nanti akan berdalih ya di SD sih tuntutannya gitu ya. Nah, kenapa kami di Cendekia ini sangat menggenjot kegiatan literasi? Karena kita pengen anak boleh belajar calistung itu, tapi dengan cara bermain dan menyenangkan. Salah satunya dengan sering dibacakan buku. Itu kan seru buat anak-anak. Nah, itu salah satu kenapa Cendekia mencari cara gitu ya. Calistumnya itu tidak di-drill, anak disuruh satu halaman menulis baca data ba'a gitu, misalnya ditulis sampai itu. Akibatnya anak kalau anak udah mandek, mamahnya yang bikinin gitu, itu kan tidak tepat. Karena memang pada usia anak yang masih PAUD tidak seperti itu drill yang diharapkan ya. Perlu nih nanti kalau suatu waktu kita membahas tentang apa sih perkembangan anak yang seharusnya dan stimulasi yang seharusnya sesuai dengan usia anak. Kemudian lakukan belajar dengan disiplin positif. Disiplin perlu kita tegakkan. Perlu kalau misalnya ada konsekuensi perlu kita tegakkan. Termasuk dulu saya pernah di rumah TV, kalau kalian nggak bisa juga untuk nonton TV yang tidak bisa ada aturannya, kan udah ada perjanjian nih antara bunda sama kalian gitu. Saya bikin tuh ada perjanjian dengan anak-anak dulu ya, zaman dulu kan nonton TV gitu ya. Kalau misalnya tidak mengikuti aturan yang udah kita sepakati bersama, nah bisa-bisa nih TV ini off di rumah kita. Pernah saya dulu 3 bulan TV itu nggak nyala-nyala gitu ya. Disiplin gitu, kita udah ada konsekuensi dan kita tegakkan bersama gitu. Jadi nggak gampang juga kita ditawar-tawar oleh anak. Nah, ditawar-tawar oleh anak itu nggak bagus itu gitu ya. Kemudian berikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Nah, itu dia perlu dekat gitu ya, perlu hangat agar ekspresi kita juga enak ke anak-anak. Kemudian orang tua tetap tenang. Kayak saya tuh ngedengar anak nilainya kecil gitu ya. Dalam hati saya sebetulnya kesel, kok bisa ya nilainya kecil. Tapi tetap tenang aja. Kalau misalnya kita panik gitu, nggak akan membantu. Buat apa sih? Marah juga nggak akan membuat dia menjadi lebih baik kok gitu lah. Jadi kita juga bisa mengkritisi diri kita kapan saat marah yang tepat. Kapan suara tinggi yang tepat gitu. Nah, itu perlu ya. Disiplin positif, tetap penuh kasih sayang tapi tetap tegas. Ekspresi yang realistis gitu. Orang tua tenang dan rileks. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah dipersiapkan oleh guru. Tadi kata Mbak Dining ya, ada yang merasa berat. Ya itu mungkin paradigma kita bersama ya, mindset kita bersama yang harus kita benahi dulu. Kalau masih ada yang terasa berat, boleh sampaikan ke orang tua. Atau mungkin beratnya itu butuh curhat aja misal. Ya bisa aja sebetulnya kalau kita bisa menjalankan dengan lebih ikhlas mungkin tidak terasa berat, tapi mungkin karena aduh gimana sih ini banyak banget yang harus dikerjakan, nah itu bisa membuat kita merasa berat. Jadi nanti konsultasikan bagi orang tua yang merasa ada yang merasa berat gitu, bisa sampaikan ke Bu Guru. Barangkali perasaan berat di orang tua itu yang dibutuhkan orang tua sebetulnya cuman ada orang lain yang mendengarkan curhatannya gitu. Bisa jadi juga cuma begitu gitu lah ya. Kemudian orang tua menyiapkan berbagai kegiatan sudah. Kemudian libatkan anak dalam berbagai aktivitas. Kita masak misalnya, nggak apa-apa anak motong-motong sayuran. Walaupun dia potong wortel, potongannya itu jadi jelek gitu, nggak apa-apa gitu. Lumayan juga kok kita terbantu gitu. Saya dulu sering kali mengkaryakan gitu ya, anak-anak pengen ikut motong-motong sayuran, ya silahkan aja gitu ya. Agak berantakan dikit, wajar. Orang dewasa aja bekerja bisa berantakan, apalagi anak-anak gitu ya. Wajar-wajar aja gitu. Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di rumah. Jangan sampai gini nih, udah kamu ini ngerecokin mama aja. Biarin mama aja deh, kamu di sana lagi. Bisa gitu. Itu tidak tepat begitu gitu. Lebih bagus kita libatkan. Kemudian libatkan berbagai aktivitas, mengajak bermain dengan permainan yang edukatif, membacakan buku di poin 9 ya. Orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama atau bercerita. PAUD Cendekia berusaha sekali membantu orang tua memfasilitasi untuk kegiatan membacakan buku ini. Termasuk semua buku yang ada di sekolah itu boleh dipinjam ya, dengan aturan yang tentunya dengan aturan-aturan tertentu gitu ya. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi ibu membacakan buku tidak harus beli. Cukup dengan pinjam yang di sekolah aja gitu ya, asalkan terawat dengan baik ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya.
Kita lanjut, apa yang harus dipahami orang tua dalam pengasuhan positif? Ini dia tadi, seperti sudah saya sampaikan, tahap perkembangan anak harus dipahami oleh orang tua. Ya, kenapa sekarang orang tua terprovokasi oleh SD? Ini bahasanya ya, kemarin saya sempat tuh diskusi dengan Kepala Pusat Kurikulum. Beliau pernah menjadi Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan beliau mengajar saya di S3. Saya sampai nanya begini, Prof, kok bisa jomplang gitu sih Prof, kata saya gitu ya. SD itu emang kurikulumnya seperti apa sih gitu? Sampai orang tua itu selalu tuntutan, orang tua sangat ketakutan di saat anak tidak bisa calistung di PAUD gitu. Apa memang kurikulum SD itu seperti itu? Tahu nggak ibu-ibu sekalian ya, apa jawaban Profesor Cipto namanya ya, dosen saya Pak Cipto. Kata Pak Cipto, SD kelas 2, kelas 1 itu cuma belajar hitungan 1 sampai 20. Kelas 1 SD itu cuma dituntut untuk tahu 1 sampai 20 aja ternyata gitu. Sementara SD sekarang ya Allah, apa mereka tidak melihat ya standar yang udah ditetapkan oleh Kemendiknas. Entah apa yang terjadi kong kali kong di SD, mungkin karena mereka jualan buku sebagian besar ya. Nih, ini udah rahasia umum ya. Kalau SD nanti anak-anak ibu-ibu ya di sebagian besar SD harus beli buku harganya bahkan sampai 1 juta gitu ya, atau 1,5 juta. Pengalaman saya dulu waktu anak saya yang paling kecil, sekarang udah kelas 1 SMA ya, beli buku itu 10 buku paket, 5 buah buku LKS. Halaman bahasa Inggris dari buku anak saya ingat waktu itu 150 halaman. Karena apa? Karena sekolah bisa jadi punya deal-deal tertentu dengan penerbit buku. Karena sekolah punya deal-deal tertentu dengan Disdikbud gitu. Saya sempat itu berbicara dengan pihak sekolah gitu ya. Tapi kebetulan karena dia memang beli buku sih, tapi tuntutannya tidak terlalu berat sih. Walaupun beli buku ya tetap aja saya tidak terlalu mendrill anak saya gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir, baca tulis hitung itu bukanlah tujuan pendidikan yang pertama gitu ya. Kita jangan sampai terlalu concern untuk baca tulis hitung. Nah, untuk masalah sholat justru kita yang perlu concern. Apakah kita udah benar-benar membuat anak kita nanti menjadi orang yang sholatnya lebih baik gitu loh. Justru itu jadi tanda tanya. Ya, kalau kita sehari-hari ini berusaha nggak kita agar anak kita sholat, bangun subuh, sholatnya itu tidak sudah benar-benar di waktu yang seharusnya gitu. Ya, jangan sampai kita salah dalam memberikan proporsi dalam pendidikan anak. Yang seharusnya lebih intens kita ajarkan ke anak, malah itu kurang. Yang seharusnya bukan itu yang diutamakan, malah itu yang kita utamakan. Ya, nah itu perlu kita lihat lagi, apakah udah tepat belum gitu. Ya. Kita lanjut ya. Kemudian komunikasi efektif. Ini juga perlu nih. Mungkin ada sesi tersendiri juga dalam melakukan komunikasi terhadap anak. Kadang kita terlalu keras gitu ya. Kadang juga suka membanding-bandingkan. Atau juga suka melihat anak kita itu apa istilahnya, kekeliruan anak itu kecil sebetulnya tapi dia kena marah gitu. Kadang kita tidak tepat marahnya. Anak lari kita marahin. Ada ibu-ibu sekalian, hasil survei yang dilakukan oleh KPAI selama masa pandemi ternyata kekerasan yang paling banyak dilakukan di dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh ibu. Ya, selama masa pandemi ternyata kekerasan itu ibu yang lebih banyak melakukan. Mungkin nggak keras-keras banget, mungkin enggak gitu ya, tapi sering mencubit, sering memarahi, sering kesel karena anaknya daring tapi PR-nya nggak selesai-selesai. Sekolah yang salah memberikan tugas banyak gitu ya, memberikan LKS banyak ke anak, yang dimarahin malah anak gitu. Nah, itu perlu kita lihat lagi, komunikasi kita dengan anak sudah bagus atau belum gitu ya. Kita lanjut, memahami disiplin positif. Ini perlu ya, memahami disiplin yang positif. Jadi tegas, kita harus bisa tegas, tapi juga tidak kaku.
perilaku gitu ya. Dan juga jangan gampang ditawar-tawar gitu. Kalau kita gampang ditawar, nanti satu waktu anak akan melanggar perjanjian dengan kita. Ya. Kita lanjut. Ini tadi apa aja? Apa yang harus dipahami udah. Sekarang kita lihat nih. Nah, ada contoh kasus. Ketika anak diajak untuk bermain di rumah. Coba mama-mama baca ya. Apa jawabannya? Tulis di chat. Waktu anak diajak untuk bermain, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita? Gitu ya. Kedua, ketika anak bermain, anak nggak mau beresin mainannya. Bagaimana sikap orang tua? Kemudian, anak tidak menghabiskan makanan. Apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Gitu. Apa orang tua mengambil alih ngabisin makanan anaknya gitu ya? Sering ya, kalau anak nasinya nggak habis, orang tua mengambil alih gitu. Ya. Benar, Bu. Ada yang ngaku. Nanti kita perlu perbincangan khusus. Harusnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti anaknya makin senang aja nggak ngabisin makanan. Orang mamahnya nanti yang bakal ngabisin gitu ya. Ibu-ibu sekalian, ada sebuah hadis. Saya juga, tapi saya nggak hafal lafaznya ya. Hadis yang menyatakan akan datang satu masa di mana anak itu, di mana orang tua akan menjadi budak dari anaknya gitu loh. Kadang orang tua itu apa istilahnya ya, apalagi nih dengan beban akademis yang agak berat, misal di tingkat kalau dia mulai dari TK juga sih misalnya ya, apa yang dibutuhkan oleh anak, padahal anak itu udah bisa melakukan, orang tua juga yang mengerjakannya gitu. Misal anaknya udah bisa ngambil makanan sendiri, tetap aja mamahnya yang ngambil, yang mengerjakan, padahal biarkan aja anak itu melakukan gitu. Anak bisa bawa tas sendiri, tapi mamahnya juga yang bawa tas gitu. Anak bisa pakai sepatu sendiri, tapi karena mamahnya nggak sabar, mamahnya juga yang masangin sepatu gitu. Jangan sampai kita nanti akan menjadi budak bagi anak kita sendiri gitu. Tanda-tanda akhir zaman salah satunya kata Rasulullah, di saat orang tua itu menjadi budak bagi anaknya. Banyak terjadi gitu ya. Akhirnya dia kurang bertanggung jawab. Dia di sekolah misal kelupaan, bukunya kelupaan gitu. Dan sering sebentar-sebentar kelupaan, minta kita yang nganterin ke sekolah. Jangan mau gitu. Ya apa-apa dia kena hukum gitu. Kalau saya mah gitu aja. Kena hukum ya nggak apa-apa. Nanti jadi ingat gitu. Sebegitu ya. Nanti dia kena hukum, ya nggak apa-apa. Sekarang dia kena hukum, tapi selanjutnya dia jadi ingat gitu. Kadang-kadang dia mendapatkan perlakuan yang kalau kena hukum lah di sekolah atau apa, itu kadang-kadang ada perlunya juga biar dia menjadi ingat gitu. Jangan sampai kita terus-terusan ya menjadi melakukan atau mengambil alih apa yang seharusnya tanggung jawab anak kita. Terus misal nih dia nggak mau membereskan mainan, selalu aja mamahnya akhirnya membereskan. Itu juga tidak tepat. Kalau nggak bisa juga membujuk dia menyelesaikan, setidak-tidaknya ajak dia bersama-sama. Kita cuma nolongin dia, tapi tanggung jawab tetap ada di tangan dia, gitu. Jadi untuk nanti dia bisa lebih bagus bertanggung jawab, di awal-awal kita kasih perjanjian. Nanti pastikan ya, sebelum selesai main nanti adik pasti rapikan lagi, gitu. Tiba-tiba selesai main dia langsung kabur aja gitu. Ya, nanti kalau perlu tunggu aja dia sampai pulang. Nanti kita bereskan lagi bersama. Gitu, seperti itu. Ya, kita lanjut. Tip pengasuhan positif, ini agak mirip dengan yang tadi ya, menjalin komunikasi positif. Komunikasi positif ini sangat penting. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, saya lupa ya, peringatan Allah kepada Nabi Musa, yang menyuruh Nabi Musa untuk berbicara dengan lemah lembut terhadap Fir'aun. Fir'aun yang seburuk-buruk manusia gitu ya. Tetap aja saat Nabi Musa harus mendakwahi Fir'aun, Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Ya, kenapa tidak? Kita anak kita juga harus seperti itu gitu ya. Anak kita kan tidak ada, anak kita kan anak yang bukanlah ya contohnya ya sejauh itu ya, kalau Fir'aun kita bukan seperti itu, bukan gitu. Tapi bagaimana kita membangun komunikasi ya
seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, bahkan terhadap orang yang durhaka terhadap Allah pun, kata Allah ya, perkataan kita juga harus bisa dengan lemah lembut dan baik gitu ya. Kemudian berikan kepercayaan kepada anak. Ya, ini anak harus membuat ini misal kalau ada pekerjaan dari bu guru gitu. Orang tua nggak usah buru-buru menyelesaikan. Tidak usah targetnya itu harus selesai diserahkan kepada Bu Diana, nggak usah begitu. Kalau memang anak baru selesainya nggak bisa menuntaskan, ya nggak perlu mama-mama turun tangan, harus mamahnya yang mengerjakan kolasenya, misal mamahnya yang bikin menjahitnya gitu, nggak perlu begitu gitu. Ya, kita mau stimulasi anak aja, tapi nggak perlu kita mengambil alih pekerjaan anak. Ya. Gitu seringkali kalau kita mengambil alih pekerjaan anak nanti dia dewasa, dia tidak menjadi orang yang bertanggung jawab nantinya gitu ya. Kemudian jangan membandingkan. Tadi seperti di video ya, membandingkan seorang anak dengan kakaknya. Di dalam hati anak itu tergores, ada rasa sedih gitu. Dan tidak akan membuat dia menjadi lebih baik, hanya menimbulkan rasa dendam adanya nanti gitu ya. Ya, emang mungkin satu waktu perlu kita menyampaikan, tapi tidak dalam rangka membanding-bandingkan gitu ya. Kemudian orang tua dapat mengelola emosi. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana mengelola emosi dalam mendidik anak kita. Dekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang sangat penting. Bagaimana kita harus bisa bersikap ikhlas. Kalau anak kita, misal nih kerjaan anak belum selesai gitu, sementara di kelas udah pada ngirim pekerjaan, udah mengirim hasil. Orang tua akhirnya panik, itu udah ngirim hasil, saya belum gitu ya, kamu belum juga nih, sampai anaknya dimarah-marahin, itu juga tidak tepat. Kadang-kadang anak itu mungkin bekerjanya lebih lambat, tapi hasilnya lebih teliti, ada yang begitu. Ada anak yang bekerjanya lebih cepat, tapi dia agak ceroboh. Masing-masing ada kelebihannya gitu ya. Nah, kita perlu mengikhlaskan, oh anak saya ternyata begini gitu ya. Tapi tetap dengan kita mengoptimalkan pengasuhan dan mengoptimalkan menstimulus diri anak-anak kita. Kemudian membangun rasa empati anak, lingkungan, dan orang sekitar. Ya, salah satu program di Rumah Cendekia adalah kenceleng harian. Itu salah satunya adalah agar anak itu memiliki rasa empati. Ya, ada salah satu anak tuh yang saya tanya ya, ini kamu kalau punya duit buat apa? Ditanya gitu. Saya pengen ngasih buat orang yang butuh katanya. Luar biasa tuh anak kecil. Anak usia 5 tahun bisa menjawab seperti itu. Bu Irna butuh uang nih. Kamu perlu kali ngasih Bu Irna. Dia pulang, ujuluk terus ngasih ke Bu Irna uang 5.000. Karena Bu Irna butuh gitu. Seperti itu ya. Jadi anak punya rasa empati pada lingkungan dan orang sekitar. Ya. Kita lanjut. Slide yang ini. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita, ya. Tetapi setidaknya kita menyiapkan anak kita untuk masa depan. Kita persiapkan anak kita untuk masa depan. Mempersiapkannya dengan bagaimana? Anak yang menjadi yang bertanggung jawab, anak yang mempunyai jiwa mau bekerja, anak yang tidak takut dengan mempunyai keberanian, rasa percaya diri yang bagus. Itu yang perlu kita kuatkan dari sekarang, ya. Itu perlu kita kuatkan dari sekarang. Kemudian sayangi, kasihi, dan berikan pengasuhan yang terbaik untuk anak agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki ketahanan diri yang mantap. Saya bilang tadi ya, jangan terlalu banyak mengambil alih tugas anak. Nanti dia tidak punya jiwa untuk berjuang yang lebih kuat. Ya, kalau apa-apa anak kesulitan terus kita bantu, terus kita yang menyelesaikan, nanti setelah dia dewasa, siapa yang akan menyelesaikan kesulitan dia gitu loh. Nah, dari kecil ini kita perlu untuk menyampaikan kepada anak, untuk mendidik anak kita agar dia memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa untuk bisa menuntaskan pekerjaan gitu. Nah, tapi kita juga harus memilah, jangan sampai terlalu berat juga tanggung jawab yang diberikan. Jadi harus proporsional. Ya. Demikian ibu-ibu sekalian, materi-materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ya, terutama saya pribadi juga ya.
ada hal-hal positif, mudah-mudahan bisa memperbaiki bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Anak-anak saya sih udah mulai dewasa ya, udah mulai remaja. Yang kecil sekarang udah kelas 1 SMA. Yang besar sekarang baru kuliah di IPB, baru tingkat 1. 2 orang. Jadi anak saya yang pertama dan kedua berbarengan di IPB karena dulu kakaknya pernah masuk pesantren tahfiz setahun, akhirnya bareng sama adiknya. Sekarang dua-duanya sedang masuk ke usia perkuliahan. Nah, anak saya yang paling kecil ini dulu awal-awal bersama dengan anaknya Bu Ita gitu ya, anaknya Bu Diana, itulah awal-awal kami para pengurus ini terjun di pendidikan anak usia dini. Jadi buat anak-anak yang seusia anak kita yang sekarang SMA ini gitu, awal-awal dulu PAUD Rumah Cendekia berdiri. Dulu namanya Homeschooling Group Khairul Ummah. Berubah nama menjadi PAUD Rumah Cendekia di tahun 2012. Mungkin begitu, mama-mama sekalian, materi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, mangga gitu ya. Termasuk juga yang tadi udah disampaikan Mbak Dining, kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, mangga bisa disampaikan dalam forum tanya jawab. Masih ada waktu kan Bu Yanti ya? 14 jam lagi kali ya? Ya, masih ada waktu ya. Asar jam berapa Bu? Biasanya sih jam 3 kurang ya. Jam 3 kurang. Bentar lagi sih. Ya. Sekarang lebih cepat ya asarnya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Irna atas pemaparannya, Masya Allah ya Ibu-Ibu. Banyak ilmu yang dapat kita raih. Saya juga, walaupun anak udah besar, ya merasa dulu juga ada kesalahan, insya Allah mungkin bisa ke depannya kita bisa lebih baik ya. Bisa memperbaiki apa yang udah kita, kemarin kesalahan yang udah kita lakukan. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab bagi mama-mama yang mau menjawab secara menanyakan secara langsung bisa, dan bisa juga melalui chat ya Bu Irna ya. Enggak, bisa lewat chat, bisa juga kalau ada yang bertanya langsung silakan gitu ya. Jadi yang mau ditanyakan boleh aja ya itunya ya. Ya, silakan dinyalakan aja di unmute aja itu mic-nya, silakan. Ya. Silakan mama-mama, siapa yang mau nanya? Mama Aska ya? Iya, Mama Aska udah tunjuk tangan duluan itu. Iya, silakan Mama Aska. Mama Babas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bu Irna, Bu. Mau tanya Bu Irna, kalau punishment atau reward itu perlu nggak sih buat anak? Baik, ya. Punishment atau reward itu perlu nggak sih untuk anak? Dua-duanya di waktu yang tepat itu bisa dilakukan, tapi di waktu yang tepat gitu ya. Karena kita perlu juga untuk memotivasi gitu kan. Rasulullah juga memberikan hadiah yang menggembirakan buat anak-anak, itu boleh kita berikan, tapi jangan terlalu gampang. Jadi tidak ada nilai juangnya akhirnya, atau jangan juga nanti akibatnya anak justru mengejar hadiah gitu, itu juga jangan. Punishment atau reward dan punishment itu fungsinya adalah membantu membuat anak semakin paham, ya, membantu agar anak semakin kuat, semakin bersemangat, dan kita pastikan tanpa seandainya nih reward dan punishment ini nggak ada gitu ya, kita tetap berusaha memastikan bahwa dia tetap akan bersemangat gitu. Jangan sampai nih rewardnya dia mau belikan sepeda misal, kalau rajin sholat subuh misal gitu ya, 1 minggu misal, atau sebulan gitu, habis dapat sepeda dia nggak mau lagi sholat subuh berjamaah ke musola. Nah itu berarti tidak tepat, perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi reward dan punishment ada waktunya bisa diberikan, tapi lihat-lihat kondisinya. Jangan juga kalau perlu reward dan punishment itu adalah sesuatu yang sifatnya kejutan, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak nyogok. Kadang-kadang kita salah, tujuan kita baik ya agar anak kita sholat gitu ya, tapi kita nyogok dengan mengiming-imingi hadiah gitu. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita nanti jatuhnya jadi nyogok anak gitu ya. Itu perlu kita ini. Tapi ada waktunya bisa kita berikan, ya. Jadi mama bisa melihat, oh kondisi efektifnya seperti apa ya, memberikan
reward kepada anak-anak. Kalau terkait dengan punishment atau hukuman itu bisa saja kita lakukan. Bahkan di dalam hadis pun, ya, di dalam hadis terkait sholat, ada hukumannya kan di situ? Suruhlah anak kamu sholat di saat dia berumur 7 tahun, gitu ya. Kemudian pukullah dia kalau dia sudah berumur 10 tahun, tapi nggak sholat juga. Nah, hadis menyuruh kita berlaku tegas untuk masalah sholat. Kadang-kadang kita kalau yang ada hadisnya itu tidak terlalu tegas ke anak-anak. Yang kita marah kalau anak kita nggak bikin PR gitu ya. Tapi kalau anak kita nggak sholat gitu ya, atau anak kita meninggalkan sholat berjamaah, kadang dunia damai sentosa aja gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Yang mana sih yang perlu didahulukan gitu. Ya, punishment ada waktunya. Jadi di saat-saat tertentu sepanjang kita udah ada lebih baik disepakati, sebetulnya lebih baik. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dulu itu ya, saya dulu sama anak-anak pernah punya perjanjian masalah TV dulu. Karena TV itu sebetulnya kalau untuk anak PAUD itu kan maksimal cuma 2 jam sehari. Dulu kalau anak-anak itu nonton TV, kalau sekarang HP ya, HP itu bisa lebih parah lagi sebetulnya. HP itu hati-hati kalau yang di bawah umur 2 tahun, kalau bisa mah jangan sama sekali lah gitu ya. Tapi kalau di bawah 5 tahun misalnya, minimalkan banget lah gitu. Ya, minimalkan banget. Kalau sekarang itu HP mungkin tantangan terbesar kita ya. Kalau saya dulu tantangannya TV. Sampai dulu pakai surat perjanjian itu sama anak-anak. Surat perjanjiannya saya pajang di atas TV. Jadi disepakati, dia umur Hamid waktu itu umur 2 tahun atau 3 tahun ya, dia ikutan tanda tangan gitu ya. Walaupun tanda tangannya garis doang nggak apa-apa gitu. Ada perjanjian, kalau melanggar perjanjian apa akibatnya? Ya, kalau dia ternyata mengikuti secara baik, ada apa hadiahnya gitu dulu, salah satu yang saya terapkan. Kalau misalnya bisa mengendalikan diri dengan baik, maka hadiahnya nanti Bunda ajak pergi ke toko buku gitu. Nah, itu hadiahnya juga pilih-pilih yang bisa membangun kapasitas anak gitu ya. Jadi memilih reward dan menerapkan punishment juga perlu perhitungan, perlu kalkulasi. Jangan asal punishment aja, jangan asal ngasih reward aja gitu. Kita kalkulasi seberapa besar itu nanti efektivitasnya bagi perkembangan anak. Gitu kali Mama Babas kalau sekarang. Kalau dulu Mama Mahira ya. Terima kasih, Bu Irna. Iya, Mama Babas. Mangga, kalau ada lagi. Ayo Mangga, Mama-mama. Ada lagi, masih ada waktu ini sebelum asar ya? Iya. Ayo, silakan. Oke, sip. Ada lagi? Kalau ada yang perlu mau ditanyakan, silakan. Ya. Sepertinya udah jelas ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan, ada. Harsanti. Oh, ini Mama Kalia ya? Iya, betul. Ya, Mama Kalia silakan. Mohon maaf, tadi terlambat gabung. Saya kira 1.30, ternyata 12.30. Iya. Maklumlah. Barokallah ya Bu Irna, anak-anaknya sudah ada yang kuliah, sebentar lagi mantu ya. Oh, nggak berasa Bu Desi, ya Allah, nggak berasa benar. Iya, jazakillah khair, ini pemaparannya bagus banget. Gitu. Bu Irna, saya mau tanya dong, ini kan saya punya anak tuh 3, tiga-tiganya itu relatif beda gitu, terutama yang kedua itu kinestetis ya anaknya, jadi ya beda sendirilah gitu. Iya. Jadi kadang kalau misalnya saya untuk menyampaikan satu hal yang sama, itu saya harus punya 3 cara yang berbeda gitu loh, Bu, supaya bisa masuk. Kadang kan kalau kita lelah hayati gitu ya, Bu ya. Kalau lagi nggak mood, kadang jadi pengen marah aja gitu. Mungkin Bu Irna punya tipsnya menangani anak-anak yang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih Bu Irna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa setiap anak itu unik. Bahkan anak yang kembar identik pun
mempunyai perbedaan gitu ya, mempunyai beda karakter ya, masing-masingnya gitu ya. Jadi udah pasti, apalagi kalau di Bodesi udah kelihatan banget bedanya ternyata sangat signifikan dengan yang lain gitu. Pada prinsipnya yang terlihat signifikan berbeda ataupun yang tidak terlihat terlalu signifikan, pada prinsipnya semua anak itu memang pasti berbeda dan pendekatannya memang berbeda-beda gitu. Nah, memang dari awal kita mesti ngeset gitu ya, menata hati gitu ya. Dari awal harus menata hati, siap-siap, jangan gampang lelah hayati ya. Ya, lelah hayati. Pernah ya, mungkin sebagian ada yang pernah baca gitu ya, ada orang tua memiliki anak 10 ya, orang tuanya cuma dagang keliling dari rumah ke rumah, jualan apa aja, ada baju yang dibawa, ada beras yang dibawa, ternyata 10 anaknya itu berhasil menjadi dokter gitu ya. Dan kalau dia ditanya orang apa ini utama dia, resep utama dia, ya salah satunya dia tidak terlalu menganggap itu sebagai beban. Nah, jadi yang pertama itu jangan dianggap beban di dalam diri kita. Bahwa anak itu ada perbedaan, ya jelas, pasti siapapun akan menemukan seperti itu gitu. Apalagi kalau kita di sekolah, terkadang itu tantangannya kali ya Bu Desi, di sekolah kita agak bisa mengerem-ngerem gitu ya terhadap anak orang, tapi anak sendiri kadang-kadang jadi pelampiasan. Iya, nah tapi ya itu mungkin yang penting banget, mempersiapkan diri bahwa dia itu memang udah terlahir memang berbeda dan saya harus mempersiapkan energi yang luar biasa gitu. Nah, dalam suatu kondisi seandainya kita jadi capek banget deh gitu ya, mungkin kita perlu melakukan ada yang namanya time out untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya biarkan aja lah mereka gimana mereka dulu gitu ya. Dah mama mau di kamar dulu aja deh gitu. Terkadang itu dibutuhkan untuk diri kita. Sambil kita merenung, tadi saya bicara sama si Teteh yang nomor 2 ini atau si AA ini udah pas nggak ya? Gitu. Sambil merenung-renung gitu kan ya. Apa yang lebih tepat sebetulnya yang bisa berimplikasi baik buat dia gitu kan. Nah memang posisikanlah dia sebagaimana apa adanya anak itu masing-masing gitu. Dan kurangi memberikan tuntutan kepada anak. Ya, kadang-kadang mungkin memang ada anak yang kayak kata Bu Desi dia kinestetik. Kita kurang bisa jadi ya, kita kurang bisa memberikan stimulus yang tepat buat dia gitu. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki. Sebagaimana kita di sekolah, kenapa kurikulum pada prinsipnya kalau anak usia dini itu kurikulum itu adalah per masing-masing anak sebetulnya ya. Jangan membandingkan kalau ini kok cepat sih mengerjakan, kalau ini kok belum bisa juga sih padahal udah 3 kali dikasih tahu gitu. Nah, itu karena kita ada rasa membandingkan. Mungkin bisa dikurangi rasa membandingkan gitu ya. Walaupun dia beda dalam modalitas pembelajaran atau gaya belajarnya berbeda dengan kakak dan adiknya. Nah, kita berusaha aja mengoptimalkan dan kalau perlu perbanyak bekerja sama dengan dia. Kan dia modalnya kinestetik. Bu Desi mungkin bisa melihat dia istimewanya dengan cara apa yang paling dia asik kalau untuk bisa dikasih tahu atau untuk belajar gitu. Nah, pendekatan itu mungkin perlu. Atau minta ke dia senangnya seperti apa sebetulnya kita perlakukan dia dengan cara yang seperti apa gitu. Ya, yang pertama makanya tadi ya, persiapkan diri bahwa memang saya udah bisa nih menerima kondisi anak ini apa adanya. Insya Allah kita akan menjadi semakin bisa lebih siap. Ya, seperti itu. Mungkin begitu Bu Desi. Ya. Jazakillah khair Bu Irna. Iya Bu Desi, sama-sama. Sebentar nih sepertinya ada yang bertanya di chat room. Dari Bunda Lulu. Bu, gimana caranya menyikapi anak ketika sedang tantrum dan cara yang baik dan benar? Terkadang orang tua suka bingung ya. Anak yang tantrum dia berarti sedang memiliki emosi yang tidak tersalurkan. Anak tantrum tidak hanya anak-anak yang anak tantrum bisa terjadi pada anak secara umum, apalagi kalau ada anak yang berkebutuhan khusus gitu yang tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Jadi sebetulnya tantrum itu adalah karena dia tidak bisa apa yang ingin dia sampaikan itu nggak bisa tertangkap oleh orang lain.
Termasuk juga kalau misal ada anak ABK, dia berbicara ke kita nggak paham, dia kepengen makan misal, tapi kita nggak tahu, lama-lama kan dia tantrum karena kesel gitu. Nah, buat kita, pertama jangan panik dan jangan terbawa suasana. Anak panik, anak tantrum, jangan mamanya ikut-ikutan tantrum gitu. Anak teriak-teriak, mamanya ikut-ikutan teriak, nggak menyelesaikan nanti gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa dikendalikan, biarkan aja lah dulu dia menangis-nangis gitu ya. Tapi mungkin dia tempatkan aja dia di kamar dulu. Jadi mohon maaf kalau kamu masih teriak-teriak, kamu di kamar dulu aja ya gitu. Kita lanjut aja belajar untuk bertahan. Walaupun dia teriak, kita belajar bertahan untuk tidak memberikan reaksi negatif. Karena sebetulnya yang diharapkan oleh anak yang tantrum gitu kadang-kadang adalah reaksi negatif kita gitu. Ya, jadi berusaha untuk bisa tetap tenang walaupun dia tantrum. Nah, tempatkan dia di tempat yang aman. Boleh kamu mau nangis aja, boleh, nggak apa-apa kok. Mau nangis aja boleh, dia mama nggak apa-apa gitu. Asal jangan dia menyakiti diri sendiri. Kalau dia menangis sambil membentur-benturkan kepala, ya itu hati-hati. Berarti pindahkan tempatnya gitu kan. Tapi mama harus tetap tenang. Biasanya kalau anak yang bukan ABK, lama-lama kan dia juga bisa akan tenang gitu ya. Dan lama-lama akan, kalau dalam kondisi dia masih ngamuk, dalam kondisi dia masih marah-marah, kita ngasih nasihat, nggak mempan. Ya, yakin nggak bakalan mempan. Jangan suka ngasih nasihat sama orang yang lagi anak yang lagi marah-marah gitu, nggak mempan ya. Nanti aja ngasih nasihatnya kalau dia udah tenang. Nah, untuk yang kondisi dia tantrum, tenangkan dia dulu. Setelah mama lihat dia udah bisa diajak bicara, atau kita bisa mendekati, kita mengusap dia, atau kita memeluk dia. Terkadang anak yang tantrum cuman butuh pelukan. Bisa jadi gitu ya. Ya, pelukan ibu itu luar biasa ya efeknya. Ada sebuah kelahiran anak yang jantungnya terlihat tidak berdetak setelah dipeluk oleh ibunya dengan pelukan yang hangat dan penuh kasih sayang, anaknya itu jantungnya berdetak kembali gitu loh. Jadi untuk anak yang tantrum pun sebetulnya bisa kiat-kiat itu kita lakukan. Nah, berikutnya kalau tantrumnya membahayakan, pastikan lingkungan yang ada di sekitar itu tidak akan membuat dia tersakiti gitu. Dan mama harus tetap tenang, ya. Mungkin itu Mama Lulu untuk anak yang tantrum atau dia ngamuk gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Udah hampir 3/4 Bu Yanti. Ya, udah di musola udah mulai ngaji-ngaji sebetulnya sebentar lagi udah mau asar ya. Iya. Yanti ada tambahan sebentar. Ibu-ibu yang belum isi presensi ya, yang sudah hadir di parenting, silakan isi. Bentar, belum dibuka videonya. Silakan isi presensi yang sudah saya share di grup PAUD ya, atau di chat ini tadi juga ada. Terus terakhir foto dulu ya. Oh iya. Nih Bunda Dru udah mau shot, mau ngajar nih kayaknya nih. Ya. Ya. Saya tutup dulu ya sesi materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tepat. Semua itu karena kesalahan saya. Kalau ada hal-hal yang baik itu asal dari Allah. Kemudian kita menjadi lebih baik ya. Amin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran buat Bu Irna. Bagus sekali pemaparan hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Irna bisa meningkatkan kualitas interaksi kita dengan anak-anak dan bisa mengoptimalkan ya tumbuh kembang anak secara positif. Mau foto ya Bu, itu ya Mbak Dining ya? Ya. Sebelum foto, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irna, terima kasih kepada mama-mama yang sudah meluangkan waktunya. Semoga, alhamdulillah ternyata bertambah ya yang hadir, ada sekitar 30-an ini. Alhamdulillah, semoga di kesempatan Zoom yang akan datang, mama-mama semua bisa bisa ikut bergabung, semua yang sekarang belum bisa bergabung, bisa ikut bergabung kembali. Saya tutup.
Sebelum foto bersama, saya tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.